Oke, teman-teman. Masih ingat dengan saya? Ayo, masih ingat apa enggak? Ya, saya Fikri Yanda. Saya uh, mahasiswa S3 yang dulu sempat viral videonya ya, yaitu video tentang mempermasalahkan pejabat kampus saya yang mempersulit kelulusan saya. Ya, itu saya. Kenapa video-video saya sudah tidak ada lagi di kanal-kanal atau platform-platform media sosial yang ada? Karena memang kemarin-kemarin tujuan awal video itu sebenarnya hanya untuk menggugah orang-orang ini ya, agar kembali ke fitrah ya, kembali ke fitrah sebagai pendidik, sebagai tauladan ya, panutan bagi mahasiswa, bagi generasi-generasi muda ya. Tapi ya, selama perjalanan ini ya, sejak video itu viral sampai detik ini, sampai hari ini, sampai video ini saya buat lagi ya, ternyata harapan saya itu pupus. Dan sepertinya memang sulit ya mengubah seseorang ya, atau mengubah orang-orang ini ya. Karena memang ada sebuah konsep di mana manusia itu kalau sudah berumur 40 tahun ke atas itu susah diubahnya. Dan ini terbukti ya dari pengalaman saya pribadi. Jadi kembali saya refresh lagi ingatan Anda. Pada tahun lalu ya, tepatnya pada bulan November, itu saya membuat sebuah video mengenai kesulitan yang saya hadapi ya dalam menyelesaikan studi S3 saya di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Tidak perlu saya sebut lagi nama kampus itu. Silakan Anda cari sendiri ya. Saya tidak mau dikenakan pasal pencemaran nama baik lagi. Berkali-kali itu yang dijadikan pasal ya. Bukan pokok inti utama dari yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi saya kuliah pada kampus itu sejak tahun 2018 dengan beasiswa dari pemerintah ya, sebuah kementerian yang cukup prestisius ya, tidak perlu saya sebutkan. Awal-awalnya studi saya itu tidak ada masalah ya. Saya didampingi awalnya oleh 2 promotor yang merupakan dosen di kampus tersebut. Yang satu promotor pertama saya adalah profesor ya, dan juga merupakan ketua prodi di program tersebut. Terus ada dosen promotor kedua yang merupakan salah satu dosen di situ. Dalam perjalanannya saya bertemu dengan seseorang ya. Seseorang ini cukup terkenal. Dia publikasinya lumayan banyak, alumni luar negeri, S2, S3-nya ya. Bukan ecek-ecek gitu ya orang ini. Dan dia juga sering mengisi workshop pelatihan penulisan artikel Scopus di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Dan juga terkenal ya di dunia akademisi internasional. Saya ketemu di kampus itu ya, ketemu orang ini di kampus itu karena kebetulan dia mengisi workshop di kampus ini secara rutin ya. Pada waktu itu sekitaran 2019 ya. Saya tidak perlu menyebutkan nama ataupun nama orang ataupun nama institusi di sini teman-teman ya. Jadi saya udah lelah ya menghadapi
apa ini ya, kalau bahasa Jawanya itu rai gedek ya. Rai gedek itu orang nggak punya malu ya, dan orang-orang keras kepala, dan dia mencari pembelaan yang tidak logis, yaitu melalui pasal pencemaran nama baik. Walaupun setahu saya pasal ini sudah mulai dipermasalahkan ya, apa mungkin sudah ada perubahan atau amandemen di undang-undang, silakan dicek sendiri lah. Nah, jadi orang ini saya terkesima dengan dia gitu ya, semenjak pertemuan pertama, dan sebetulnya saya sudah kenal dengan orang ini sebelum itu ya, sejak saya S2. Pada saat S2 saya pernah diarahkan oleh promotor saya almarhum ya, untuk konsultasi artikel Scopus ya. Tapi kami belum bertemu secara tatap muka. Pada saat itu, pada saat saya S2 itu dia masih kuliah S3 ya di Australia. Ya sebatas itu waktu itu ya, korespondensi dan pertemuan kami secara online melalui email. Selanjutnya saya juga membaca beberapa buku-buku yang ditulis oleh dia ya, terbitan internasional ya, seperti Springer, Routledge dan sebagainya. Jadi memang orang ini luar biasa sebenarnya, secara prestasi, secara keilmuan, secara kepakaran ya, orang Indonesia yang keilmuannya diakui secara internasional. Nah, dari situlah saya apa ya, kalau mau dibilang ya, terhipnotis begitu ya oleh dia. Bahkan ketika pertemuan kami pertama kali di situ, saya ditawari ya. Ingat ya, saya yang pertama kali ditawari, bukan saya mengajukan dia gitu. Saya ditawari, mau nggak kamu saya bimbing disertasinya. Begitu ya, itu awalnya. Ya karena saya sudah punya positif image terlebih dahulu tentang dia ya, akhirnya saya tertarik gitu. Boleh Pak gitu. Nah, kalau memang mau nanti hubungi saya setelah workshop ini, begitu kira-kira. Akhirnya setelah pertemuan itu saya sudah mantap, saya coba nanti komunikasi dengan Kaprodi, dengan promotor-promotor saya, kira-kira bisa nggak memasukkan Bapak sebagai salah satu promotor saya, atau istilahnya promotor eksternal. Nah, promotor eksternal ini lumayan langka ya kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah hal yang biasa ya, yaitu promotor itu tidak hanya dari kampus di mana kita studi, tapi bisa diambil dari kampus luar ya. Nah, itulah awalnya ya saya ketemu dengan promotor ketiga ini. Akhirnya saya menemui Kaprodi ya, dan yang merupakan juga promotor saya, promotor pertama ya, yang utama. Awalnya beliau agak gimana ya, kalau dari gelagatnya, kamu kenapa mau memasukkan beliau sebagai promotor ketiga? Ya begini-begini Pak, beliau ini prestasinya juga cukup bagus gitu ya, dan saya berharapnya sih nanti disertasi saya dan juga publikasi-publikasi saya dibantu sama orang ini ya, yaitu posisinya sebagai promotor ketiga. Lalu ya dengan sedikit negosiasi dan juga diplomasi ya, akhirnya beliau menyetujui ya, dengan bahasanya seperti ini. Oke, yang penting kamu siap aja Fikri. Ya, saya mempertaruhkan reputasi saya, nama baik saya, karena orang ini sudah banyak masalahnya gitu ya. Nama dia ini di mata para akademisi di Indonesia ya, profesor-profesor di Indonesia ini sebenarnya sudah bermasalah ya. Ya, di antaranya dia sering mengejek-ejek, mengolok-olok profesor-profesor ataupun dosen-dosen di seluruh Indonesia. Ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung itu di depan mata di depan dia langsung gitu ya, di depan khalayak ramai. Nah, itu kelakuan orang ini ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan beliau, Kaprodi dan promotor pertama saya, untuk meng-ACC orang ketiga ini sebagai promotor saya atau tidak. Dan karena saya berhasil meyakinkan beliau gitu ya, dan sekaligus bagi dia ini uji coba gitu ya. Kalau memang kamu berhasil, dia akan dipakai terus.
Nah, artinya ya, meskipun tidak diucapkan langsung oleh beliau, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah jika saya tidak berhasil, orang ini tidak akan dipakai lagi. Itu logikanya. Akhirnya long story short gitu ya. Singkatnya, dia menjadi promotor ketiga saya. Dan pertama kali kami melakukan bimbingan bersama, sudah diputuskan bahwa bimbingan disertasi maupun publikasi itu semuanya ya, baik promotor pertama saya maupun promotor kedua harus mengikuti arahan dari promotor ketiga ini ya. Dia lumayan ya, karena reputasinya lumayan bagus juga ya, karena dia penulis internasional ya, Scopusnya juga banyak. Jadi kedua promotor pertama dan kedua saya ini nurut-nurut saja gitu. Boleh Pak, yang penting tolong ini Fikri dibimbing sampai lulus, sampai terbit publikasinya, dan betul-betul bisa menjadi lulusan S3 yang terbaik, begitu kira-kira ya. Oke, nah akhirnya sejak momen itu ya, saya fokus bimbingannya kepada promotor ketiga ini ya, karena sudah diserahkan gitu. Meskipun sesekali kami juga saya melapor gitu ya, istilahnya bukan bimbingan tapi melaporkan bagaimana proses bimbingan saya dengan promotor ketiga ini kepada beliau berdua ya, promotor pertama dan promotor kedua ini. Jadi jangan sampai ada yang bilang saya ini tidak pernah bimbingan ya, jangan ya, karena fokus saya sesuai kesepakatan awal ya, fokusnya kepada promotor ketiga ini. Karena promotor pertama dan kedua sangat mempercayai kapabilitas orang ketiga ini untuk membimbing saya. Dan saya awalnya begitu juga ya. Saya sangat husnuzon ya kepada orang ini. Terlepas dari isu-isu miring ya yang mengitari orang ini. Oke, jadi itu awalnya teman-teman ya. Lalu pada perjalanannya ya, saya cukup dekat ya sama dia ini ya, promotor ketiga ini. Kami sering jalan bareng ya. Jalan bareng itu maksudnya bukan bukan yang negatif ya, maksudnya dia mengisi workshop di mana, pelatihan di mana, saya selalu datangi ya. Mengisi workshop di Cirebon saya datangi, di Bandung apalagi gitu ya, selalu saya yang menemani. Bahkan orang menganggap saya sebagai asisten dia. Ya, sedikit banyak adalah manfaatnya saya berhubungan dengan orang ini ya. Jadi nama saya itu lumayan melambung juga gitu ya, karena dianggap asisten dia. Dan akhirnya saya cukup terkenal ya di komunitas orang ini ya. Nah, awalnya tidak ada masalah sebenarnya ya. Masalah pertama, nah ini ya, masalah pertama itu muncul ketika saya sudah mengambil data di di dua perguruan tinggi ya, sekitar tahun 2019 apa 2020 ya. Saya pada saat itu berharap lulus 3 tahun teman-teman. Ya, target saya lulus, berarti kalau 2018 saya lulus 2021. Pada 2019 ataupun entah ya, kalau nggak salah 2019 saya sudah selesai ini mengambil data gitu ya. Dan ketika saya laporkan kepada orang ini ya, promotor ketiga ini, reaksinya kayak apa ya? Kurang positif lah kira-kira begitu. Saya bingung ya. Ini maksudnya gimana? Apakah data saya ini nggak bagus atau bagaimana gitu ya? Tidak ada arahan sama sekali. Malah dia pembicaranya setiap kali kami bimbingan ya, itu yang diomongkan bukan bimbingannya, ya, bukan disertasi saya, bukan publikasi saya, malah hal-hal lain gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk membanggakan dirinya sendiri. Sering seperti itu. Kalian ya teman-teman yang kenal dengan orang ini pasti tahu karakter orang ini. Ya. Nah, begitu. Jadi dari situ saya sudah mulai agak goyah keyakinan saya dengan orang ini. Akhirnya saya tulislah itu ya, data itu, tetap dia tidak bergeming ya, tidak menunjukkan ini di ACC atau tidak begitu ya. Saya bingung ya.
2019 itu. Dan akhirnya saya coba gitu, Pak, apakah saya harus mengambil data lagi atau bagaimana sebaiknya? Ya, ambil data lagi aja. Nah, bayangkan ya teman-teman, saya mengambil data itu selama 1 tahun ya. Dan dia menyuruh saya mengambil data lagi untuk kedua kalinya. Dan kebetulan itu terjadi ketika COVID ya, 2020. 2020 COVID ini terjadi, wah ini menambah masalah saya lagi ya. Udah masalah dari orang ini ditambah masalah COVID. Nah, gara-gara COVID, judul saya harus berubah secara total. Karena tidak mungkin ya dengan judul yang awal itu saya melakukan penelitian ataupun pengambilan data. Akhirnya saya mengubah judul ini ya untuk kedua kalinya. Dan itu pun ya setiap bimbingan tidak ada arahan yang jelas. Ya, kalau saya ingin menunjukkan video-video bimbingan saya ya, terutama semenjak COVID itu kami bimbingan melalui Zoom terus ya. Ada banyak itu ya. Tapi saya kira nggak perlu lah saya tunjukkan itu. Karena itu udah jelas. Kecuali dia ya kalau berani tampil buat video seperti ini ya, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan ya. Kalau dia sudah berani muncul, saya akan munculkan itu video-videonya. Kalau dia nggak muncul, ya sudah, ya biarin aja. Jadi itu ya masalah pertama, terus akhirnya kedua saya mengambil data lagi. Itu pun ya data yang kedua kali saya ambil 1 tahun masih disalahkan lagi sama dia. Berarti sudah 2021 teman-teman. Nah setelah 3 tahun saya melalui ini ya studi dan juga bimbingan dia yang mencela-mencela yang nggak jelas itu. Akhirnya judul yang ketiga itu baru di ACC dan dibuatkan lagi sama dia, diperbaharui sama dia. Dan datanya diarahkan sama dia. Tahun keempat berarti maksudnya. Bayangkan teman-teman, kita baru dibimbing tahun keempat. Sudah mepet ya, sudah injury time, kita sudah mau selesai studinya. Beasiswa saya sudah mau habis. Bagaimana perasaan Anda? Hah? Bayangkan Anda ada di posisi saya. Jangan Anda dengan mudahnya menjustifikasi saya dengan hal-hal yang tidak jelas ya. Ini apalagi yang akun-akun nggak jelas ya. Mau buzzer atau bukan, akun Anda tidak jelas, komentar nggak jelas, buat apa saya ladeni? Gitu ya. Nah, jadi ini ya awalnya ya. Studi saya ini lama karena orang ini ya, promotor ketiga ini. Itu pun saya tetap nurut, saya ikutilah orang ini. Bahkan ya orang ini kan juga jualan ya, jualan workshop, jualan pelatihan gitu ya. Dia selalu itu ya kalau di grup itu, nih jadwal saya selama 1 tahun sudah full, saya tidak menerima lagi undangan, kayak gitu loh orang itu ya. Jadi memuji-muji, membangga-banggakan dirinya sendiri. Aduh, toksik sekali, racun sekali. Prestasi dan keilmuan dan kepakarannya mungkin memang ya susu gitu ya, susu bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau ada racun berupa sombong, kebanggaan ya, ditambah lagi mempersulit orang lain, susu kalau dicampur dengan racun kira-kira gimana hasilnya? Mau kamu minum? Ya, bayangin aja seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi orang inilah yang menjadi permasalahan utama kenapa saya tidak lulus-lulus ya. Sampai akhirnya pada tahun kelima ya, atau ya 4,5 tahun ya, tahun kelima saya sudah realize, saya sudah sadar orang ini tidak akan membantu saya, tidak akan membantu dan membimbing dan mengarahkan disertasi saya, dan tidak akan membantu publikasi saya. Padahal harapan saya yang paling utama adalah publikasi saya ya, akan didampingi, akan dibimbing sampai terbit teman-teman. Saya ada kewajiban 4 publikasi ya. Yang pertama
salah satunya harus Scopus, yang kedua Sinta 2, yang 2 lagi itu proceeding ya, konferensi boleh. Itu ya, itu yang saya harapkan dari dia. Saya tidak akan menyebut dia beliau lagi, dia saja sudah ya. Karena gara-gara dialah saya gagal untuk menyelesaikan studi S3 saya. Itu teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya saya tidak menyebut orang ini karena ya sebenarnya saya nggak masalah. Biarilah ya, yang penting disertasi saya selesai, syarat-syarat publikasi saya sudah mencukupi pada saat itu ya, ketika saya buat video yang pertama itu. Namun ternyata ada orang kedua ya yang mempersulit saya lulus. Nah, ini nanti saya sebutin. Saya nyebutin awal dulu ya, kenapa saya tidak lulus. Bukan karena saya nggak pernah bimbingan, teman-teman. Ini isu dari mana lagi ini? Nah, kayaknya ini kamu ya, promotor ketiga ini ya, yang menyebar-nyebarkan isu-isu nggak jelas ya. Dia mulutnya sangat toksik, teman-teman, sangat racun gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dirangkainya kata-katanya seakan-akan bukan dia yang salah. Itu sering itu. Karena Anda yang menjadi korban dia, saya rasa banyak itu. Cuma Anda nggak berani ngomong aja ya, tampil publik seperti saya. Saya orangnya nggak pernah takut, teman-teman ya. Silakan. Kalau Anda ya, promotor ketiga ya, berani temui saya secara live. Kita berdebat langsung. Tunjukkan bukti-bukti ya. Oke, ya jadi orang ini teman-teman ya yang menjadi alasan utama kenapa saya tidak lulus-lulus ya. Jadi harapan menjadi menjadi malapetaka. Oke. Dan bahkan ya saya mengikuti alur dia ya. Jadi gimana sih bimbingan sama dia itu gimana sih? Oh, kalau mau dibimbing sama dia ya, itu kita harus ikut pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang dia adakan. Oke, saya ladeni, saya ikut saja gitu ya. Apalagi ilmunya juga nggak jelek-jelek amat, bagus gitu ya. Ilmunya bagus, materi-materi yang dia sampaikan sangat menarik gitu loh. Dan sangat membuka cakrawala keilmuan kita gitu sebagai peneliti pertama peneliti baru gitu ya. Orang baru di dunia penelitian atau di dunia publikasi. Bahkan ya, jadi sebenarnya saya kira ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan dia itu, saya tidak perlu membayar gitu ya. Karena pelatihan-pelatihan dia ini kan membayar ya, berbayar gitu kira-kira. Dan saya selalu bilang kepada panitia, saya adalah bimbingan S3 dari Prof ini, gitu, Bapak ini. Oh iya, sudah dikasih tahu sama Bapak ini, tolong segera diisi, bayar sekian gitu. Ternyata meskipun kita bimbingan dia, kita tetap harus membayar, teman-teman. Coba logikanya di mana itu? Kita disuruh ikut pelatihan dia, workshop dia, tapi kita harus membayar juga. Ya, gitu ya. Saya mengiranya kalau kita bimbingan dia, ya kita nggak membayar gitu ya. Atau mungkin ini kesalahan saya sendiri. Ya, mohon maaf gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Oke, nggak apa-apa lah membayar. Saya juga ada uang gitu kan. Membayar semua workshopnya saya ikuti ya, dan saya mengira publikasi saya atau artikel saya akan diarahkan menjadi terbit di jurnal terindeks Scopus itu kalau saya mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Sebentar ya, saya memastikan ini videonya udah jalan apa belum ini. Oke, udah jalan. Jadi teman-teman, saya mengikuti semua pelatihannya, workshop dia ya. Kalau di total, tahu nggak berapa uang yang sudah saya habiskan untuk mengikuti alur dia ini ya? Membayar semuanya itu. Memang saya milih-milih ya mana yang ingin saya ikuti atau yang harus saya ikuti gitu. Saya memilih terutama ya yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, itu yang pertama. Terus yang kedua dengan disertasi saya gitu ya, dengan penelitian saya. Ngapain saya ikut semuanya gitu? Habis uang saya semua itu. Uang dari beasiswa dari negara itu. Ya, tentu saya milih-milih gitu ya. Tapi mungkin tindakan saya memilih-milih pelatihan yang harus saya ikuti itu ya, pelatihan dia yang saya ikuti itu, dia agak nggak suka sedikit gitu ya. Pernah saya dipermasalahkan karena tidak mengikuti sebuah pelatihan dia yang pasti terbit di jurnal Scopus ya, kebetulan Q2.
Nah, itu ada gesekan sedikit akhirnya. Masalahnya ya kalau memang kita harus ikut, bilang dong gitu loh. Orang ini kan nggak bilang, tapi di belakang-belakang dia ngomongnya nggak enak gitu. Ya, aneh memang orang ini ya. Pintar memang pintar, saya akui ya. Tapi attitude-nya, akhlaknya ya Allah, hancur sehancur-hancurnya. Ini mohon maaf ya, Ibu, istri beliau sangat baik sekali sebenarnya. Anak-anaknya juga baik ya. Saya tidak ada masalah dengan ibu, dengan anak-anak ibu ya, tapi saya bermasalah dengan suami ibu saja. Mohon maaf, ini saya sudah klimaks ini. Saya sudah, kesabaran saya sudah batasnya ini ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Karena saya tidak bisa lulus, maka dia akan saya bongkar itu. Ya, kejelekan-kejelekannya. Meskipun saya tidak menyebut nama ya. Jangan saya dikenakan pasal pencemaran nama baik lagi. Kalau Anda merasa silakan muncul, yuk. Lek-lekan kita. Berhadapan-hadapan langsung. Oke. Jadi teman-teman itu ya sejarahnya, dan tidak ada istilahnya saya tidak bimbingan. Ya. Kalaupun saya tidak ada pernah ya. Oh, tadi saya lupa sudah berapa juta uang yang saya keluarkan untuk bisa untuk mengikuti alur dia ya, kira-kira 30 jutaan lebih ya. Kalau teman-teman saya yang lain ya, yang juga tertipu oleh dia, kayaknya bahkan ada yang sampai 100 juta. Kalau ada yang berani, teman-teman ya, silakan muncul ya, buat video juga seperti ini. Nggak perlu sebut nama dia ya, kayak gini aja, orang ini gitu. Nanti akan terbongkar sendiri. Oke, jadi di akhir-akhir ya, karena saya sudah sadar saya tidak akan dibimbing dan diarahkan oleh dia ya, karena setiap bimbingan adanya cuma disalah-salahkan ya. Dia mengatakan profesor ataupun dosen-dosen di Indonesia ini hanya suka menyalah-nyalahkan, tidak membantu mahasiswa. Dia juga sama saja, feodal juga dia ya. Nggak ada gunanya ijazah dia atau pendidikan dia di luar negeri itu. Tuh, camkan itu kata-kata saya ya. Oke, dia juga feodal teman-teman ya. Jadi saya sudah sadar di akhir-akhir pada tahun kelima ya. Jadi untungnya alhamdulillah saya mendapatkan perpanjangan beasiswa ya. Jadi semester berapa itu? Semester 9 saya masih dibiayai oleh penerima beasiswa saya itu. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di sana. Saya mohon maaf tidak bisa menyelesaikan studi ini. Bukan karena saya ya. Saya sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan dan saya berusaha membela diri. Saya sendirian Bapak Ibu ya. Saya ada kebayang minta bantuan dari Bapak Ibu di penyelenggara beasiswa ini untuk mengirimkan bantuan hukum, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Saran saya nanti Bapak Ibu yang di penyelenggara beasiswa ini buatlah ya bantuan hukum untuk wardi ya, penerima beasiswa ini. Karena banyak sekali yang mengalami hal-hal semacam ini. Cuma nggak berani ngomong aja gitu loh ya. Oke, ya jadi pada semester 9 saya bilang ke orang ini, Pak, kalau saya dibeginikan terus ya, bimbingannya seperti ini, saya nggak akan lulus ini. Beasiswa saya sudah habis. Ya. Jadi saya mohon izin tidak bimbingan sementara waktu, yang penting disertasi saya selesaikan dulu. Begitu. Saya udah izin kepada orang ini ya. Karena setiap bimbingan bukan bimbingan yang dilakukan gitu ya, malah membahas hal-hal lain yang tujuannya untuk membesarkan dirinya sendiri gitu. Ada hal-hal nggak penting gitu ya. Akhirnya saya menjaga jarak, saya fokus. Semua orang siapapun itu saya batasi ya. Saya tidak menerima WA, tidak menerima telepon, karena kalau tidak seperti itu, coba yang mahasiswa S3, Anda apa seperti saya juga? Saya nggak tahu ya. Kalau saya kalau ada gangguan itu saya nggak bisa selesai ya sebuah kerjaan itu. Harus fokus kalau saya. Nah, saya seperti itu waktu itu ya. Jadi saya tidak, WA-nya tidak saya balas, teleponnya tidak saya balas, karena saya sudah bilang gitu loh. Entah dia paham atau enggak, saya nggak tahu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira ya hampir 1 semester atau beberapa, ya mau hampir 1 tahun ya. Sebelum-sebelumnya ya bab 1, bab 2, bab 3 ya, dan juga sebagian data saya sudah saya laporkan ke dia ya. Jadi tidak ada yang istilahnya saya disodor ya. Dia bilang di pertemuan-pertemuan dengan rektor, dekan dan seterusnya itu, saya
baru minggu kemarin saya diberi disertasi fikri. Bullshit itu, ya, omong kosong itu. Udah lama ini bimbingan kita, ya. Jadi kalau harapannya sebenarnya ketika saya sudah selesai disertasi itu kira-kira bulan September kalau nggak salah ya 2023, dia cukup membaca data saya, cukup membaca apa itu namanya, termasuk ini ya promotor yang kedua itu ya, tinggal membaca bab 4-nya saja harapan saya, dan itu kan nggak lama. Kalau dia bilangnya belum membaca, itu bukan urusan saya, itu urusan lu gitu loh. Lu nggak membaca, lu ngapain aja lu gitu ya. Tidak membaca disertasi ataupun ini ya tesis mahasiswa. Itu kan masalah dosennya, bukan masalah mahasiswa lagi itu. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi jangan ada yang mengira saya tidak bimbingan. Saya bimbingan. Tapi memang kepada promotor 1 dan kedua tidak terlalu banyak karena dia sudah memasrahkan sepenuhnya kepada pembimbing ketiga ini ya, orang ketiga ini, atau istilahnya promotor eksternal. Oke, jadi disertasi saya sudah selesai ya, dan sudah ditandatangani juga sama dia, sudah jelas itu sesuai dengan berdasarkan izin dia, Pak, ini tanda tangan saya, tanda tangan Bapak sudah ditandatangani ya. Sebentar ya teman-teman.